ilmu yang didapatkan dari pesantren ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa. Ya, amin ya robbal. Luar biasa tadi cerita dari guru kita Kiai Tolha, Masya Allah. Ya, jadi saya bukan yakin, dari dulu yakin pesantren ini sanadnya jelas. Kalau nggak jelas saya nggak kesini, Kiai. Jadi beruntung kita belajar di tempat ini. Yang tadi dibawa oleh Kiai Tolha tadi cerita bahwa beliau sudah bertemu dengan seorang wali Allah, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan sir daripada Habib Saleh Al-Hamid tetap kita rasakan, tetap kita dapati di tempat yang ini. Karena kalau kita belajar tidak ada sanad yang jelas, maka keliru pelajaran kita. Tapi hari ini, malam ini, kita sudah dikasih tahu bahwa Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid telah menjadi panutan dan jadi sanad pesantren ini. Dan saya yakin pesantren ini ke depan lebih maju, lebih bercahaya, dan lebih luar biasa sekali. Ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan yang keluar dari tempat ini menjadi wali dan waliyah semua. Amin ya robbal. Kepingin jadi wali nggak ini? Loh, bener ini saya tanya ini. Kepingin jadi wali, apa kepingin jadi pedagang, apa jadi pejabat? Lebih bagus mana? Oh, jadi wali semua ini. Tidak apa-apa, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jadi wali, karena wali ini kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi wali itu harus berbekal ilmu dulu, ya, ilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh males, ya. Kalau males bukan jadi wali, ya. Kalau jadi wali itu banyak qanaahnya, banyak puasa, banyak belajar, mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak manfaat. Kalau ingin jadi wali. Tapi kalau ingin belajar, ya sudah, kepingin belajar pondok, pokoknya tahu, ya nggak jadi wali, jadi pedagang nantinya. Iya. Tapi kalau jadi wali, luar biasa. Karena ya memang ada seorang wali tidak perlu pakai ilmu, tapi Allah kasih keistimewaan banyak. Termasuk Habib Soleh tadi, bukan termasuk orang alim. Tapi Allah kasih keistimewaan khususia kepada seseorang langsung jadi wali. Cerita wali dulu aja dah, ya, biar tidak ngantuk Kiai. Jadi wali ini apalagi alim, wah luar biasa. Sudah alim jadi wali, wah hebat. Ada salah satu wali Allah ini di Jogja sana, tempatnya di Tempel, namanya Habib Ahmad Bafaqih, Habib Ahmad bin Umar Bafaqih kalau nggak salah itu namanya. Dia ini kondisinya mohon maaf cacat, dalam keadaan melarat, dan diceritakan beliau ini punya saudara-saudara perempuan. Suatu saat saudara-saudara perempuan ini yang kumpul satu rumah, rumahnya kecil di daerah Jogja, tempatnya di Tempel sana, mau ke Magelang gitu ya. Itu kelaparan, tidak punya beras di rumahnya. Dan salah satu saudara laki-lakinya Habib Ahmad saja. Dan kebetulan Habib Ahmad ini cacat, dalam kondisi keadaan cacat. Maka mereka karena lapar nuntut kepada kakaknya laki-laki tadi, kamu cari makan dah, cari kerja, cari duit. Kami ini sekarang lagi nggak bisa makan. Maka dijawab sama Habib Ahmad tadi, bagaimana saya bisa kerja? Keluar aja saya setengah mati, berjalan aja setengah mati. Tapi karena mereka sudah marah semua, akhirnya terpaksa Habib Ahmad tadi keluar, nggak tahu kemana. Berjalan saja di Jogja tadi, bahkan diceritakan dia
meminta kepada seseorang pun gak digubris. Jangankan minta, katanya dia, salam saja gak digubris sama manusia-manusia yang diketemui Habib Ahmad tadi. Maka saking capeknya dia duduk di masjid di Jogja situ, sholat isya. Setelah sholat isya, karena nggak ada tujuan lagi, sudah malam, dia pinginnya bermalam di situ karena pulang lagi jauh dan kondisinya udah payah karena cacat Habib ini. Maka kata juru kuncinya masjid mengatakan, Bapak kalau, karena nggak tahu ya, Bapak kalau mau di sini, Bapak harus di dalam, kami kunci. Kalau tidak, Bapak keluar saja. Maka terpaksa, karena nggak bisa keluar, capek, di dalam masjid dikunci sama juru masjid tadi. Maka malam itu dia munajat kepada Allah, ya, minta rezeki segala, minta kelapangan rezeki, minta supaya pulang tadi ada kerjaan. Subhanallah, ada suara langsung dibisikkan kepada dia, wahai Ahmad, sekarang kamu pulang, nanti di rumahmu banyak tamu, dan tamunya nanti bawa rezeki. Kaget saja, dia nggak percaya dengan suara tadi. Dia sambil nunggu pagi pulang, belum sampai di rumah, dia lihat rumahnya sudah banyak tamunya. Dan luar biasa sekali, pulang itu tamunya tadi bawa beras, bawa makanan segala. Dan tiap hari mereka datang kepada Habib Ahmad Tempel tadi. Kebetulan Habib Ahmad Tempel tadi bahasanya bahasa Jawa. Dan saya tahunya karena beliau adalah teman abah saya dulu. Luar biasa, diangkat jadi wali, omongannya keramat. Karena nenek saya, waktu abah saya meninggal itu, sebelum abah saya meninggal itu, nenek saya rombongan sama saudara-saudara abah saya berangkat ke Jogja. Belum sampai di rumah diusir sama Habib Ahmad. Pulang. Nenek saya namanya Hababa Noni waktu itu Alidus. Pulang. Loh, gimana Habib, katanya? Mbak, belum ngomong. Wes pulang, bahasa Jawa begitu dia. Bener, sampai dipanggil ternyata abah saya meninggal. Ini luar biasa sekali. Omongannya kayak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada tamu yang ngeyel, maksudnya ngeyel itu bantah, kalau disuruh pulang, kalau dia mau pulang, kalau dilarang pulang tetap mau pulang, bakal nggak dapat kendaraan. Semuanya, bukan 1-2 orang gitu. Jadi kalau beliau ini melarang jangan pulang, nggak usah pulang, tidur situ. Karena nanti bahaya, nggak bisa pulang. Naudzubillah, karena omongan mereka ini wali-wali Allah, kekasihnya Allah ini berbahaya. Ada saja musibah atau masalah, maka mereka tidak berani. Begitu juga tadi yang diceritakan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini, dia lahir di Yaman sana. Dia bukan orang alim, pedagang, tadi yang ceritanya pedagang. Tapi Allah kasih wilayah, kasih kewalian. Dan kalau dia bermunajat kepada Allah, dia bilang, doa saya ini lebih cepat daripada kilat. Jadi kalau sudah berdoa, diaminin orang, langsung gobul. Ini Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dan kalau ke rumahnya, setiap tamu ini pelajaran bagi kita. Kalau belum makan, nggak boleh pulang. Dan Habib Saleh ini paling suka dengan tamu. Mau jam 2 malam datang, makan. Kalau sudah makan, silahkan mau pulang. Ini keistimewaan beliau, menjamu tamu. Mudah-mudahan keberkahan wali Allah ini bisa kita rasakan di tempat ini, karena tempat ini bersambung sanadnya kepada kekasih-kasih Allah sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran mengatakan, watarul jibala tahsabuha jidaran wa huwa tamurru marasah. Ini ayat Quran yang artinya kata Allah,
Kamu lihat gunung tadi seakan-akan diam, tidak bergerak. Tetapi tidak, gunung tadi keliling diikuti oleh awan. Itu diibaratkan sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka autat atau paku bumi ini bisa dimintain tolong. Jadi dalam keadaan susah, ada Sohibul Darok, itu ada pangkat dari seorang wali namanya Sohibul Darok itu. Kalau dipanggil bisa menolong kita. Wali-wali Allah luar biasa. Jadi kita kesusah misalkan, mereka panggil, kita panggil, ya Syekh Fulan, atau Kiai Habib ini, bibakati Rasul, bijahil Nabi, saya minta keramat kamu. Mereka akan menolong Anda. Kenapa? Karena kuncinya adalah mendahulukan Allah daripada yang lain. Kalau Anda yang tadi ingin jadi wali, belajar yang tekun, terus ibadah kepada Allah, saya jamin nggak perlu lama jadi wali. Kenapa nggak perlu lama? Karena saya ini berdasarkan sejarah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Habsyi itu Sohibul Maulid. Dia itu waktu kecil ditinggal abahnya, karena abahnya Habib Muhammad Al-Habsyi ini adalah mumsid Asy'ariyah di Mekah. Nah, sedang dia hidup di Hadramut di Siwon. Maka ketika agak besar, Habib Ali tadi disuruh sama ibunya, kamu balik, kamu ke Mekah saja, temui abah kamu, biar dapat ilmu dari abah kamu. Meskipun dengan keadaan berat, Habib Ali harus bertemu dengan abahnya. Maka dilepas oleh ibunya dalam keadaan masih kecil, berangkat ke Mekah. Tapi dalam berangkat tadi dia tertahan di suatu kota kecil namanya kota Sihir, masih ada sekarang di Hadramut itu. Dia bertemu satu wali min auliyaillah namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attos. Itu ada nanti karangan qasidahnya, nanti saya sebut itu. Tempatnya di Hurid sana. Ketemu beliau Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attos ini, Habib Ali mandang ini luar biasa, haibah, senang sekali. Bahkan ketemu itu sampai dia menginap di rumahnya, sampai dibawa mimpi. Maka besoknya dia ikrar minta supaya jadi gurunya. Nah, padahal dia ini harus ke Mekah menemui abahnya. Tapi namanya Habib Ali sudah terpesona dengan seorang wali, seorang gurunya ini, maka dia belajar kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attos. Nah, di sini ada satu keistimewaan. Mudah-mudahan kita bisa, guru-guru kita ini bisa melaksanakan seperti ini. Maksudnya begini, kalau seorang guru, dengarkan ya, kalau seorang guru sudah siap memberikan ilmu kepada muridnya, dan murid sudah siap menerima pelajaran dari gurunya, tidak perlu lama, langsung ilmu tadi dapat diserap dengan cepat. Terbukti Habib Ali tidak perlu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, apalagi dia bertahun-tahun nggak mungkin karena harus berangkat ke Mekah. Beberapa hari saja Habib Ali sudah bisa menyerap daripada ilmu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attos. Maka dia karang pujian kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attos karena tempatnya beliau ngajari luar biasa. Di tempat itu para aulia, para solihin kumpul di situ. Maka dikatakan di dalam maulid itu fi khuraida qad hadorna majma'al qaumil kirami wa balaghna ma talabna min matalib wal marami. Dia kalau setiap saat di Hadramut itu kalau kangen, dia langsung jalan ke sana. Di Khuraido katanya dia, kami datang majma'al qaumil kirami bersama jamaah kaum yang mulia. Karena kalau sudah berkumpul dengan orang-orang soleh ini, kita ikut mulia hadirin. Wa balaghna ma talabna. Nah, ini kuncinya. Di situ tempat kami meminta. Jadi boleh meminta kepada wali ini. Wasilah, ya, minta wasilah supaya kita cepat mendapatkan hajat daripada hajat kita. Wa balaghna ma talabna. Di situ tempat kami meminta. Apa meminta apa? Min matalib wal marhumi.
daripada hajat-hajat dan cita-cita. Mudah-mudahan kita yang di sini senang berziarah kepada para wali-wali, ta'alluq atau mencintai orang-orang solihin. Jangan ta'alluq dunia. Ya, kalau ta'alluq dunia ini bahaya. Mobil 1 kurang 2 lah, ya. Mobil 2 kurang 3. Rumahnya sudah besar, dibesarkan lagi, dilebarkan lagi. Ini ta'alluq dunia bahaya, terjerumus kita. Iya. Yang punya istri 1 pingin 2, nah, tapi lain lagi nih. Ya, ya. Ini khusus kalau urusan kawin ini urusan orang-orang soleh yang sudah ada derajat. Kalau tidak punya derajat jangan coba-coba, ya. Jadi begitu hadirin. Jadi mari, kalau di tempat seperti ini Anda jadi murid, belajar yang benar. Tinggalkan males. Penyakit males ini penyakitnya setan. Dikit-dikit males. Tidur, lagi enak tidur jam 3 dibangunin suruh sholat sholat malam atau ba'diyatus subuh atau sholat fajri, males. Padahal di situ tempat keberkahan. Yang mendukung ilmu kita tadi itu di situ. Dan yang terpenting ketika kita belajar kepada guru itu, tanyakan. Kalau tidak ngerti jangan iya saja. Biasanya murid itu pokoknya belajar, ya, tutup kitab, istirahat, makan. Padahal tidak mengerti apa-apa. Tidak begitu. Tanyakan, mumpung masih kita bertemu dengan seorang guru, apalagi guru seperti Kiai Tolha tadi sudah bertemu Habib Soleh Tanggul, meskipun tidak bertemu, tetapi melalui gurunya yang sudah bertemu, sama saja. Dapat semua cipratan sir ini dapat. Tanyakan. Karena Imam Ali begitu juga ketika Imam Ali mengatakan kepada murid-muridnya, is'aluni qabla an tafqiduni. Tanyakan kepada aku sebelum aku meninggalkan kamu. Karena guru kan terbatas. Ada usianya udah tua, meninggalkan kita karena mati atau karena keadaan. Is'aluni qabla an tafqiduni. Tanyakan kepada guru, tanyakan kepada aku bagaimana ilmu ini begini, ilmu ini begini, agar kita faham. Maka itu diteruskan oleh Imam Haddad, is'aluni qabla an tafqiduni. Maksudnya begini, kalau dia berkata begitu ketika beliau jadab. Kadang-kadang ada wali ini jadab keluar ilmunya. Habib Abdullah Haddad itu maka mengatakan is'aluni qabla an tafqiduni, ketika beliau jadab tanyakan. Karena kalau sudah jadab Habib Abdullah ini, ilmu-ilmu yang terdahulu itu bisa terjawab semua. Bahkan ilmu yang ke depan ini bagaimana Habib ilmu nanti tahun ini dijawab ketika beliau sedang jadab. Radhiyallahu an. Ini luar biasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diberi keistimewaan yang saya katakan tadi, mereka mendahulukan Allah daripada yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di tanah Jawa ini, di Banten banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, mau wali apa saja, wali jadab kah, wali mastur, segala macam banyak. Ada juga yang sekarang mungkin semua jadi wali semua, paling tidak jadi wali hakim kah, wali kota kan banyak juga. Beda tapi ini. Wali murid ya, banyak ini sekarang malam ini ya. Ini luar biasa sekali. Dekati mereka, ya, ziarah kepada mereka agar apa? Agar kita dapat keberkahan. Cita-cita kita semuanya insya Allah kita akan dapatkan. Tapi dengan syarat bahwa hati kita bersih kepada mereka. Jangan ada sedikit cercahan di dalam hati kita bahwa wali ini, fulan ini begini dulunya. Jangan. Maka percuma kita datang jauh-jauh ke kuburannya, nggak dapat apa-apa, karena kesalahan niat kita atau kesalahan prasangka kita kepada seorang hambanya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwa mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi tempat yang mulia, mari kita belajar kepada guru-guru kita, apalagi yang sudah yang jelas-jelas sudah bersanad. Karena sanad ini penting.
Ya, sanad ini adalah al-isnadu minaddin. Sanad ini daripada agama. Jangan Anda belajar kepada guru-guru yang tidak jelas. Sekarang banyak, tahu-tahu jadi guru dia, tidak tahu belajar dari mana muncul. Wah, ini orang alim. Ya, tidak tahu ilmunya dari mana, bahaya ini. Dan banyak sekali sekarang ini wali-wali yang muncul, wali-walian. Ya, wali kok malamnya tidur, subuhnya hilang. Bukan wali ini. Wali makanya ketoprak, tidak, bukan wali Pak. Iya, doyan ketoprak, doyan bakso, ada doyan wali, doyan bakso ini. Banyak sekarang. Maka jangan salah, cari tempat pendidikan atau seseorang guru yang kita tahu mereka adalah bersanad kepada fulan, berfulan sampai kepada Rasul Muhammad SAW. Maka jelas kita akan dapat futuh atau keterbukaan daripada ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan dari mereka tidak akan menjadi mudarat, menjadi kesesatan bagi kita. Bahkan ilmu yang didapat dari mereka adalah ilmu yang luar biasa. Dan ini yang bermanfaat sampai kita berjalan kemana saja diiringi dengan itu. Karena ilmu itu diiringi dengan doa-doanya para aulia Allah. Ya, hadirin wal hadirat, malam ini penutupan ya, penutupan sekaligus nuzulul Quran. Ya memang alhamdulillah kita di bulan suci Ramadan, masih di tengah-tengah di akhir 10 Ramadan ya. Maka pergunakan 10 terakhir Ramadan ini untuk tambah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran, turunnya Quran kebetulan di bulan suci Ramadan. Maka jangan malas baca Al-Quran. Quran kemarin kita taruh di lemari setahun tidak kita baca. Ayo kita baca, kita hatamkan. Karena belum tentu, kita tidak tahu umur kita apa sampai ketemu Ramadan depan, belum tahu. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah SWT, bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Tapi ini kesempatan. Ya apalagi ini malam 21 Ramadan yang dikatakan di antara malam-malam ganjil ini adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Jadi saya ingatkan lagi kepada santri, kalau sudah pulang jangan buka HP, buka Quran. Ya, pagi baca Quran, Masya Allah, peringatan ini berarti. Mungkin saya suruh berhenti ngomong udah ini. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi kembali lagi, pulang jangan dibuka HP-nya. Ya, kalau HP dibuka ini untuk baca Quran atau yang manfaat, tidak apa-apa. Cuman jangan tinggalkan baca Quran, pagi mutola'ah lagi, supaya nggak lupa yang kita dapatkan dari pesantren ini. Nanti pulang balik lagi sini kita kosong lagi ilmu kita. Sayang. Untuk apa jauh-jauh kita belajar di sini, capek ya. Maka pelajari ilmu itu, hafalkan ilmu. Ilmu itu bukan di kitab, tetapi di hafalan kita. Kalau kitabnya habis, kebakar, hilang juga ilmunya kan. Kalau tapi tetap di dalam otak kita, meskipun kitabnya tadi habis, ya, maka tetap ilmu menempel pada diri kita. Dan ilmu ini adalah cahaya bagi kehidupan kita. Kalau orang tidak ada berilmu maka gampang dibodohi. Ya, mau Anda bagaimana, tetap saja kalah dengan orang yang berilmu. Berilmu diteruskan dengan berakhlak yang mulia. Nah, ini dua harus bergandeng. Dan kadang-kadang mohon maaf, kalau sudah banyak ilmunya, akhlaknya yang kalah.
Keliru. Karena al-akhlak fauqal ilm. Akhlak ini di atasnya ilmu. Anda alim berakhlak, wah luar biasa. Ada alim tapi tidak berakhlak, sombong, omongannya nggak enak. Ilmunya pinter dia, baca kitab, apal segalanya, apal alfiyah segalanya kayak air begitu. Tapi sombong buat apa? Kata Hudail bin Iyad, an yashabani fajirun husnul khuluq ya uhibbu an yashabani abidun sholihun sa'akhuluqu. Kalau saya boleh milih, misalkan ini preman, orang bodoh ini ya, tapi dia punya akhlak, sama kiainya luar biasa, salaman, tawadhu, lebih saya cintai daripada abidun sholihun sa'akhuluqu. Orang ahli ibadah, orang soleh, tapi akhlaknya jelek, saya tidak suka. Mendingan orang bodoh atau preman, tapi dia tahu posisinya. Oh, ini ada ulama dihormati, akhlak. Ini lebih disukai, kata Hudail bin Iyad. Mudah-mudahan kita bisa berakhlak seperti akhlaknya orang-orang solihin. Dan akhlak ini paling penting hadirin, ya. Jangan Anda bangga dengan ilmu, tapi Anda melupakan akhlak. Jangan. Karena akhlak ini urusannya bisa mengalahkan sholat malam, bisa mengalahkan puasa sunnah. Kalau Anda berakhlak, bisa mengalahkan sholat malam atau puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah akhlak tidak ada? Sudah ada, tapi disempurnakan lagi oleh Rasul Muhammad SAW. Terhadap orang tua kita harus berakhlak, apalagi terhadap orang tua kita sendiri. Terhadap orang tua yang lain, jangan Anda lihat Anda alim kah, Anda kaya kah, Anda berduit, melihat orang tua ini miskin atau orang tua ini mohon maaf tidak berilmu, Anda sembarangan Anda taruh, kalau Anda lewat Anda biasa saja, ini keliru. Imam Ali saja pernah itu masbuk. Masbuk kita tahu apa masbuk ini? Masbuk apa? Ketinggalan, bukan ketinggalan sholat, rakaat sholat. Pernah Imam Ali keluar dari rumahnya mau sholat di Masjid Nabawi bersama Rasul Muhammad SAW. Ketika keluar dari rumahnya ada orang tua Yahudi berjalan di depan rumahnya Imam Ali. Berjalan pelan-pelan pakai tongkat begini. Imam Ali tidak berani menyalip orang ini karena dilihat orang tua. Padahal ini Yahudi. Maka benar dalam hati Imam Ali, waduh saya ini terlambat sholat gara-gara orang tua ini. Benar sampai di masjidnya Rasulullah, dia terlambat sholat. Ketika Rasulullah SAW, Imam Ali ngangkat badan lagi, meneruskan kekurangan rakaat tadi. Maka Rasulullah SAW heran, Ali bin Abi Thalib terlambat sholat, terlambat rakaat sholat. Kaget, kenapa ini? Tumben-tumbennya Imam Ali tidak pernah terlambat. Ya, kalau sholat ini intinya itu, apalagi berjamaah, intinya berjamaah itu adalah takbiratul ula ma'al imam. Ya, karena Rasulullah SAW likulli syai'in sofwa wa sofwatus sholah takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu pasti ada dan inti, segala sesuatu pasti ada intinya, dan inti sholat adalah takbir bersama imam. Kalau ketinggalan, maka ketinggalan intinya sholat. Kalau zaman tabi'in dulu, bukan sahabat ya, tabi'in, kalau tabi'in itu ketinggalan rakaat sholat masbuk, dia disambangi sama teman-temannya 3 hari, didatang ke rumahnya kayak orang meninggal begitu. Kalau dia ketinggalan jamaah, tidak berjamaah, disambangi, didatangi rumahnya sama jamaah masjid tadi 7 hari 7 malam ditungguin di rumahnya supaya dia sholat berjamaah lagi. Kalau kita beda kan, ya. Kalau kita beda, imam masjidnya kaget, tumben masuk masjid kalau kita ini. Ya, bukan ketinggalan sholat lagi, malas saja kita ini. Jadi terhadap orang tua, siapapun orang tua tadi, kita hormati. Imam Ali Zainal Abidin, ibunya ini belum pernah melihat punggungnya.
seumur hidup Imam Ali Zainal Abidin ini dia belum pernah membalikkan tubuhnya sehingga ibunya lihat punggungnya. Tidak. Ketika beliau ketemu dengan ibunya, dia berhadapan dengan ibunya. Setelah selesai bicara, dia berjalan mundur sampai tidak kelihatan ibunya, baru dia berbalikkan badan. Ini akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin. Siapa Imam Ali Zainal Abidin ini? Ini imam yang luar biasa, dapat pujian Imam Sajjad yang sholatnya 1000 kali tiap hari. Sholat sunnahnya 1000 rakaat, maka digelari Imam Sajjad. Dan Imam Ali Zainal Abidin ini luar biasa hadirin. Banyak cobaannya, bukan enak-enakan ya. Pernah ditampar depannya orang banyak supaya dia marah, karena dia tidak pernah marah. Salah satu sifatnya kekasih-kasihnya Allah ini tidak gampang marah. Ada wali ngamuan, ada ya. Tidak ada. Kalau kita lihat, saya berteman kepada Al-Mahfudah Kiai Haji Uji Tuktusi, tidak pernah dia marah. Mudah-mudahan beliau amalnya diterima semua oleh Allah SWT. Tidak pernah dia marah, bergurau terus, nggak pernah marah. Ini ada wali ngamuan, dikit-dikit marah, ini bukan wali hadirin. Imam Ali Zainal Abidin ditampar depan orang, Ahlul Bait Nabi. Yang nampar ini disuruh orang supaya ingin tahu marahnya Imam Ali Zainal Abidin. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kenapa kamu nampar saya? Katanya, kalau saya bisa membuat kamu marah, saya akan diberi 3.000 dinar. Maka Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, kamu ingin 3.000 dinar? Mengatakan kepada jemaah, ada yang bawa uang 3.000 dinar, kasih orang ini. Malah dikasih duit, ditampar, sudah ditampar dikasih duit. Ada seperti itu? Tidak ada. Sudah ditampar, malah dikasih duit 3.000 dinar. Pernah suatu saat di dalam masjid dia ada seorang setelah sholat sunnah tahiyatul masjid negor dia, hei, dia tidak kenal saya Imam Ali Zainal Abidin. Kamu jangan pura-pura sholat, kembalikan uang saya hilang ini di sini. Karena tidak ada orang lain selain kamu malingnya ini, kamu pencurinya. Itu langsung pencuri. Apakah dia marah? Tidak, ustur, tutup kata dia. Berapa uang yang kamu bawa yang hilang ini? Dibilang sekian. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, tunggu, saya akan ambil uang di rumah. Maka diambil uang tadi, dikasihkan kepada orang tadi. Padahal Imam Ali Zainal Abidin tidak ngambil, dikasihkan. Akhirnya sampai di rumah, ditegur sama istrinya. Loh, katanya mau bayar hutang dari masjid tadi, kenapa uangnya nggak dibawa? Dia ketinggalan, lupa ketinggalan uang, dikira dicuri oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kaget orang tadi. Loh, ini malaikat apa manusia? Saya sudah nuduh maling, malah dia kembalikan ngasih uang sama saya. Ini bukan manusia biasa ini. Maka dia langsung lari mencari rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Kelihatan rumahnya Ali Zainal Abidin, dia nggak berani masuk. Masih ragu hatinya. Apakah benar ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin? Maka dia jalan, ketemu seorang laki-laki. Ditanya, liman rob hadal manzil, rumah siapa ini, katanya dia. Maka dijawab sama orang tadi, loh, kamu nggak tahu rumah ini? Rumah siapa ini? Kalau kamu nggak tahu rumah ini, berarti kamu sama dengan masuk Masjidil Haram, nggak tahu Ka'bah. Hadza manzil Baitul Imam Ali Zainal Abidin. Ini rumah adalah rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Maka dia langsung masuk, ketemu sama Imam Ali Zainal Abidin. Samihni ya Imam, minta maaf aku ya Imam, saya salah waktu itu. Sampai menangis dia. Tapi Imam Ali Zainal Abidin jawabannya bagaimana? Saya sudah maafkan kamu ketika saya di masjid. Sudah maafkan kamu ketika kamu itu menuduh saya, sudah saya kasih uang, saya sudah memaafkan kamu. Ini luar biasa sekali. Maka dia cium tangannya, minta maaf kepada Ali Zainal Abidin. Ini ujian mereka. Maka Allah mengangkat derajat mereka. Jadi tidak gampang. Sekali lagi, kembali kepada seseorang kekasih-kasih Allah ini, bukan gampang, ujiannya juga besar. Jadi wali tidak ada ujiannya, enggak, malah lebih besar. Dan yang penggodanya setannya juga kelasnya setannya wali, ya, bukan setannya kelas SD, ya. Kalau kita ini setannya kelasnya kelas ringan. Kalau wali-wali ini walinya juga wali setan yang goda, bukan gampang hadirin, ya. Dan syarat ya tadi kata Al Habib Abdullah Al Haddad,
supaya kita dapat ilmu dari seorang tadi. Di dalam kitab Adabus Sulukul Murid halaman 54 mengatakan yang paling berbahaya bagi murid adalah berubahnya hatinya seorang guru kepada murid. Maksudnya guru tadi tidak senang kepada kita, kepada murid tadi. Ini berbahaya. Bahkan mengatakan Habib Abdul Haddad, meskipun Anda bertemu beberapa wali dari timur, dari barat, untuk menyelesaikan masalah Anda dengan guru tadi, tidak akan bisa selesai kecuali guru Anda ridho kepada Anda. Ini saking hebatnya kedudukan seorang guru terhadap murid. Jadi jangan sampai kita ini menyakiti hati guru kita. Boleh sih, boleh ya. Maksudnya karena kita kan ini masih ya dalam taraf belajar, kadang-kadang kita males, itu biasa. Cuman jangan sampai hati guru ini sakit dengan seorang murid. Ini bahaya. Percuma kita kalau tidak guru tadi memaafkan kita atau ridho kepada kita, wali pun dari timur dari barat tidak akan bisa menyelesaikan masalah Anda. Bahkan kelasnya seorang guru atau seorang wali yang mengajarkan kepada kita ini di atasnya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Mengapa saya katakan di atasnya Nabi Khidir? Pernah di kalamnya Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan ada suatu riwayat seorang murid tadi menyiapkan tempat gurunya tadi, menyiapkan tempat kiainya atau gurunya tadi, tempat untuk ngaji, membersihkan begitu. Tahu-tahu Nabi Khidir masuk ke ruangan tadi, kelihatan santri tadi. Maka Nabi Khidir diam waktu itu, tidak menegur, karena nggak ditegur sama santri, terpaksa. Ini terpaksa, Nabi Khidir terpaksa, baru kali ini terpaksa ini menegur murid tadi. Wahai fulan, wahai santri, kamu tidak kenal saya? Maka dijawab oleh santri, siapa tidak kenal Anda? Anda Abu Abbas Al-Khidir, kamu Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Lah, kalau kamu tahu saya Nabi Khidir, kenapa kamu tidak punya hajat kepada saya? Tidak ada yang disampaikan kepada saya atau permintaan? Maka dijawab oleh santri tadi, hajat saya, permohonan saya, permintaan saya sudah cukup dengan guru saya. Saya tidak ada hajat sama sekali dengan engkau wahai Khidir. Ini kelasnya guru, di atasnya Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Ya, kalau Nabi Khidir ini, kalau sudah ketemu Nabi Khidir, biasanya seseorang ini ditambah karamahnya, meningkat. Tapi ini yang mengatakan Habib Idrus Al-Habsyi ini, jadi kalau sudah murid taat sama gurunya, ini kelasnya di atas Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Ini saking hebatnya. Maka beruntung bagi kita yang belajar dengan guru atau kiai ulama yang sudah jelas ya belajarnya di mana, bertemu dengan siapa beliau ya. Apalagi pesantren ini nyambung dari Al-Mahfuriyah ya, dari abahnya beliau terus nyambung ke gurunya terus sampai kepada aslafun sholihin, sampai kepada sahabat Rasulullah, sampai kepada Rasulullah. Ini jelas tempat ini adalah tempat wadah yang penuh keberkahan ilmu. Dan siapa yang pernah belajar di sini, insya Allah keilmuannya terjamin, dan insya Allah Anda akan selamat dari kebodohan, selamat daripada kemungkaran, dan kita dijadikan orang yang beruntung dunia wal akhirah. Ya, mudah-mudahan sepulang kita ini kita bertambah keinginan kita belajar, himmah untuk tetap belajar ke pesantren, himmah untuk terus menjaga hubungan kita dengan guru-guru kita, dan ta'alluq kita, cinta kita kepada orang-orang soleh. Ini adalah syarat bagi seorang murid untuk menjadi sukses. Salah satunya adalah kalau Anda kepingin jadi wali Allah, begitu. Bertemu dengan seseorang di mana seseorang memberikan kepada Anda sesuatu yang luar biasa, maka Anda akan menjadi pengganti beliau, dan insya Allah penggantinya lebih di atasnya. Contoh banyak. Kadang-kadang wali ini bisa dikalahkan dengan muridnya. Guru ini bisa dikalahkan dengan muridnya. Banyak contohnya. Habib Ja'far bin Syekhan punya murid Kiai Hamid. Hebat Habib Ja'far. Tetapi ketika dia mendidik Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, Kiai Hamid luar biasa. Mendapat futuh dia dari Habib Ja'far bin Syekhan, dia lebih hebat lagi, lebih keramat lagi. Dan sampai sekarang luar biasa.
hallnya ribuan yang datang, dan pesantrennya lebih besar. Gurunya biasa saja, majelis taklim, majelis zikir kecil-kecilan, sampai sekarang ada diteruskan, tetapi luar biasa. Inilah keberkahan daripada guru-guru yang sudah bersanad, bersambung kepada ulama amilin, ulama-ulama yang bersanad kepada aslafun saleh. Dan saya yakin yang pengajar-pengajar di sini semuanya, insya Allah mereka orang-orang yang sudah bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Apalagi kita belajar di tempat, saya yakin Al-Mahfurah, Kiai Rusdi, Ma'ani Rusdi, luar biasa sekali. Saya banyak dengar sejarahnya, tidak perlu dibaca, nanti tambah malam lagi ya. Nah, luar biasa sekali. Dan saya yakin, insya Allah tadi kata beliau, saya bukan mendoakan, bukan tidak mau mendoakan. Mereka yang di atas sana lebih mujabah doanya, yang meninggal itu lebih gobul doanya daripada yang hidup. Kenapa? Yang hidup ini banyak dosanya masihan, banyak hajatnya, banyak nafsunya. Jadi bukan saya tidak mau mendoakan, tetapi tempat ini tempat penuh doa, tempat penuh berkah, cukup bagi kita asal kita niatkan bersih, kita niat belajar mengikuti jejak orang-orang soleh, insya Allah dapat semuanya, hajat kita semuanya. Kita mau jadi apa, mau jadi presiden, mau Jokowi gak apa-apa, Anda gak apa-apa, dapat insya Allah. Mau jadi menteri, mau jadi polda, terserah. Polda yang alim, ya gak apa-apa, ya menteri yang alim gak apa-apa, presiden yang alim, wakil presiden yang alim seperti wakil presiden kita sekarang, gak apa-apa, bebas. Yang penting dasar kita ini bersanad kepada seorang yang luar biasa, yang sudah terbukti, sudah mumpuni, dan terus menerus nanti saya yakin pesantren ini sampai yaumil qiyamah tidak akan putus-putusnya dan semakin makmur. Amin ya rabbal. Diteruskan apa tidak ini? Pulang jam berapa sih? Sahur. Oh, saya yang capek, saya nggak sahur ini. Ya, mudah-mudahan. Terakhir tadi jangan lupa, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon maghfirah, karena ini bulan awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru idkur minan nar. Di bulan suci Ramadan ini insya Allah doa-doa kita kabul semuanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah berikan rahmat kita, dan kita insya Allah di 10 terakhir ini idkur minan nar, terbebas daripada api neraka. Dan mumpung masih 20 ini, saya titik ini terakhir, Anda berdoa apa saja didengar oleh Allah, hajat Anda tidak akan terlewati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Karena ini riwayat ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sombong sekali waktu Musa, ya Rob, dia mengatakan, ya Rob, hal akrom ta ahadan, kata dia, mislu akrom tani haisu asma tani kalamak. Ya Allah, apakah ada orang yang lebih mulia dari saya, seseorang yang lebih mulia dengan saya, haisu asma tani kalamak, ketika saya bisa berbicara dengan kamu ya Allah. Karena Allah, Nabi Musa ini makomnya magom mukalama, ya, bisa bicara dengan Allah. Maka dijawab oleh Allah, ya Musa, ini inani ibadun, sesungguhnya saya ini punya hamba, ukhrujuhun akhir zaman, mereka ini keluar akhir zaman, huwa uhmatul ahmad akramuhu fi syahr Ramadan, mereka ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya muliakan di bulan suci Ramadan. Kenapa di bulan suci Ramadan? Ya Musa, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haitsu ukallimu fa baini wa bainaka sab'una alafin hijab. Ya Musa, ketika saya berbicara dengan kamu ini ada 70.000 hijab. Tidak langsung Allah itu berbicara dengan Musa kayak dengar kita TV atau radio atau apa itu HP ya, langsung tidak. Ada 70.000 hijab. Tetapi saya, kata Allah, kalau sama umatnya Ahmad ini, wa ma baini wa bainahum hijab, di antara saya dan mereka tidak ada hijab. Kaget Nabi Musa, ya Rob, kata dia, ya Allah, kamu tidak ada hijab. Wa bainaka wa bainahum la hijab, kata dia, tidak ada hijab. Ketika apa?
itasfarrat wujuhum wa biyaddat sifahum la hijab baini wa bainahum. Ketika wajahnya pucat karena kelaparan, bibirnya kering karena haus, menahan makan, menahan dus ketika bulan Ramadan, tidak ada hijab antara aku dengan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bulan ini kita tidak ada hijab sama sekali sama Allah SWT. 11 bulan kemarin kita banyak hijabnya, tapi Ramadan ini kita yakini tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta pada malam hari ini, apalagi malam Lailatul Qadar ini, insya Allah semua keinginan kita yang belum belum kawin dikawinkan, ya, yang rezeki sempit dilapangkan, ya, yang kemarin sakit insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah dekatnya bulan suci Ramadan. Maka Musa mengatakan, idan ij'alni min umat Ahmad ya Arab. Kalau begitu jadikan saya umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya bulan Ramadan ini, tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan kita langsung bisa berbicara dengan Allah melebihi daripada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita di bulan Ramadan ini mulai tanggal 1 sampai nanti insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkahnya bulan Ramadan, berkatnya orang-orang solihin didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita yang sudah banyak dosanya, bulan suci Ramadan ini dibersihkan dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, sehingga kita nanti berlebaran dalam keadaan terlepas daripada dosa, suci bersih seperti kita lahir. Dan insya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan kemanfaatan, dengan keberkahan, dan mudah-mudahan guru-guru kita semua ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada ibunda kita Kiai Nyai Haji Umaidah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu bersama kita, selalu kita dapatkan berkah dari beliau. Dan insya Allah dan kepada Kiai Tolha Ma'ani, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah, mudah-mudahan istiqomah, sabar, tetap kuat mengasuh pesantren ini sampai anak turunnya dan keluarga sebesar semuanya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita, puasa kita, sholat malam kita, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan pahalanya, karena pahala bulan Ramadan ini luar biasa, tidak ada yang tahu. Sunnah jadi akan jadi wajib, dan wajib yang berlipat-lipat. Insya Allah kita akan dapatkan semuanya, amin ya Rabbal. Dan insya Allah semuanya diampuni, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama para anbiya, bersama dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan ulama-ulama kita, aulia-aulia Allah, guru-guru kita, habaib kita, kiai kita, berkumpul bergembira di surganya Allah, amin ya Rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna wa Allahumma arham dhurrana wajbur kisarana waqbal du'ana bis salihat a'malana wa a'marana walal iman wal islam jami'an tawaffana wa anta radin anna wa la tuhyina wajal akhiru kalamina minad dunya ajalina qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina ya hayyu wa amitna ya mumit wa basna ya ba'is wa nafa'na wa nabiyya wa yanfa'u malun wa la banun illa man Allah bi qalbin salim. Allahumma mahfirtuka awsa'a min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.